Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita ketika kita mengingat akan Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Sehingga dalam situasi apapun kita tidak menjadi khawatir. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia berbuat baik kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata-kata seperti ini? Yaitu seni mendengarkan. Saya yakin saudara pernah mendengar kata ini. Memang kita selalu berpikir mendengar itu mudah. Dan itu tidak salah. Karena telinga kita selalu terbuka, bukan? Tetapi kenyataannya, mendengarkan itu tidak mudah. Seringkali kita mengalami, kita sepertinya mendengar, tetapi kita tidak mendengar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Ini merupakan perkara yang penting, bukan? Kita bisa saja terjadi, kita sepertinya sedang mendengar, namun sebenarnya kita tidak sedang mendengarkan. Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal 13, ayat 1-9, dan ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu banyak orang suka akan pengajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajar tidak seperti pemimpin-pemimpin agama mereka, tapi Yesus mengajar dengan kuasa yang besar. Tidak heran banyak orang berkerumun untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Namun kenyataannya adalah dari sekian banyak orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, penerimaan mereka berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Oleh karena itu, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya. Penabur itu adalah orang yang memberitakan firman, yang pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Benih itu adalah firman Tuhan yang hidup yang ditaburkan. Dan tanah menggambarkan hati manusia yang menerima benih firman Tuhan. Ternyata bagaimana kita mendengar tergantung bagaimanakah hati kita terhadap apa yang kita dengarkan. Ada 4 jenis tanah yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam perumpamaan ini. 4 jenis tanah ini adalah 4 jenis hati yang akan menerima benih firman Tuhan. Dari 4 jenis ini, ternyata hanya 1 jenis yang bisa berbuah banyak. Saudara, mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita mengenai beberapa jenis hati yang mendengar firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, jenis hati yang disebut dengan keras hati. Ini digambarkan dengan tanah yang berada di tepi jalan. Tanah di tepi jalan, tanah yang seringkali diinjak-injak oleh orang yang berlalu lalang. Tanah itu menjadi sangat keras. Sehingga ketika benih itu jatuh ke atas tanah itu, maka benih itu tidak bisa diterima oleh tanah itu. Benih itu tetap di permukaan tanah, sehingga burung-burung bisa mencurinya atau mengambilnya dan memakannya. Jenis yang pertama ini adalah jenis orang yang tidak bisa dan tidak mau menerima firman Tuhan. Orang ini tidak mengerti, bukan karena firman itu sulit untuk dimengerti. Orang ini tidak mengerti karena orang ini keras hati dan dia tidak mau menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, meskipun dia mendengar dengan telinganya, dia tidak akan menanggap dengan hatinya. Sehingga firman itu tidak berbuah dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jangan menjadi seorang yang keras hati, yaitu tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan karena firman Tuhan itu sulit, tetapi karena hati kita yang keras kepada firman Tuhan. Jenis yang kedua adalah, saudara-saudara, yaitu jenis hati yang disebut dengan sesuka hati. Ini adalah jenis hati yang penuh dengan batu-batu.
yaitu orang-orang yang setelah mendengar firman, dia sangat senang mendengar firman itu. Tetapi ketika dia menghadapi segala kesulitan, maka dia mulai tawar hati dan dia tidak punya komitmen kepada firman Tuhan itu. Hati yang seperti ini adalah yang disebut sesuka hati. Maksudnya adalah orang seperti ini sulit berbuah karena dia memilih-milih mana yang suka, mana yang tidak suka. Ketika dia tidak suka, karena dia harus menghadapi kesulitan, maka dia tidak punya komitmen untuk menghidupi firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia hanya tumbuh sebentar, kemudian mati. Saudara, marilah kita terhadap firman Tuhan, jangan bersikap sesuka hati kita. Mana yang kita suka, kita ambil. Yang kita tidak suka, kita hindari. Tetapi marilah kita menerima firman Tuhan, bukan sesuka hati, tetapi menerima firman Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga, saudara-saudara, jenis yang ketiga adalah orang yang mempunyai hati yang disebut sebagai bercabang hati. Benih itu jatuh di semak-semak duri. Apa itu semak-semak duri? Tuhan Yesus memberitahukan, itulah kekhawatiran akan dunia ini dan juga jerat daripada kekayaan di tengah dunia ini. Saudara, orang yang bercabang hati, yaitu hatinya sangat duniawi. Dia senang mendengar firman Tuhan, tapi hati suka dengan hal-hal yang duniawi. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia tidak ingin melakukan firman Tuhan. Tapi yang dia inginkan adalah dia memiliki apa yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga saudara-saudara, berapapun banyak firman Tuhan yang dia dengar, tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena dia tidak suka hidup di dalam firman Tuhan. Karena yang dia suka adalah perkara-perkara duniawi. Saudara, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita memang suka kepada kebenaran firman Tuhan? Suka hidup di dalamnya? Atau hati kita memang sangat duniawi? Kita senang untuk hidup secara duniawi. Jikalau demikian, berapapun banyaknya firman Tuhan kita dengar, firman itu tidak akan bertumbuh dan berbuah. Yang keempat, yaitu jenis hati yang disebut dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai tanah yang baik. Saudara, tanah yang baik adalah tanah yang mau menerima benih itu. Sehingga benih itu bisa masuk ke dalam tanah itu. Dan tanah itu memberikan dukungan kepada benih itu supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Saudara, kesungguhan hati artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita terbuka kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Dan kita memiliki hati yang mendukung firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh. Dukungannya adalah kesungguhan hati mau melakukan firman Tuhan. Mendengarkan firman adalah satu hal yang sangat penting. Menerima firman satu hal yang lain yang penting sekali, supaya apa yang kita dengar tidak menjadi sia-sia. Dan melakukan firman itu merupakan bukti apakah saudara dan saya memang mendengarkan firman dan menerima firman itu di dalam hati kita.
Saudara, mari kita memiliki kesungguhan hati ketika kita mendengar firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, setiap firman yang kita dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kenyataan dan berbuah, bahkan berbuah lebat dalam hidup kita. Kita bisa bersuka cita karena kita melihat buah itu, tetapi yang pasti, Bapa di surga, Dia akan senang melihat anak-anaknya berbuah di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Hari ini kami dicelikkan mata rohani kami, bahwa hati kami sangat mempengaruhi bagaimana kami mendengar. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, supaya kami bukan memiliki hati yang keras, bukan memiliki hati yang sesuka hati, atau memiliki hati yang bercabang, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi sia-sia. Tetapi kami memiliki hati yang bersungguh-sungguh, yaitu mau menerima firman-Mu, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang kami dengar menjadi kenyataan dalam hidup kami, dan kami berbuah yang lebat. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami berbuah dengan lebat, hati kami bersuka cita. Tetapi yang lebih penting adalah, Bapa di surga, Engkau senang melihat anak-anak-Mu berbuah dalam kehidupan dan di dalam kebenaran. Tuhan, hari ini kami serahkan kepadamu. Biar apa yang kami dengar dari firman Tuhan tidak sia-sia, tapi kami belajar mempraktekkan dalam hidup kami hari ini. Sehingga dengan demikian, hari ini pun kami sudah melihat buah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.